Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, gimana nih kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, udah pada siap belajar belum? Pastinya udah ya. Kita pagi-pagi harus semangat nih. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Oke, berdoa selesai. Nah, ada yang tahu nggak nih kita hari ini mau belajar tentang materi apa? Hayo tebak. Baiklah, Ibu akan bertanya kepada kalian nih, gimana sih caranya kita mendapatkan atau memenuhi kebutuhan kita? Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang cara atau salah satu cara untuk mendapatkan atau memenuhi kebutuhan kita, yaitu melalui kegiatan jual beli untuk memenuhi kebutuhan kita. Kalian pasti pernah pergi ke pasar untuk membeli suatu barang. Nah, pasar merupakan tempat jual beli untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, pada saat kalian membeli barang, kalian telah melakukan kegiatan jual beli. Ada yang tahu nggak sih kegiatan jual beli itu apa? Nah, jadi jual beli merupakan suatu kegiatan pertukaran antara penjual dan pembeli, di mana penjual memberikan barang atau jasa dan pembeli memberikan uang sebagai alat tukarnya. Jadi, dari kegiatan jual beli itulah kita dapat memenuhi kebutuhan hidup kita. Tadi kan kita sudah membahas tentang pasar. Pasar merupakan salah satu tempat untuk kita membeli kebutuhan kita. Nah, apa sih definisi pasar itu tuh? Pasar merupakan tempat orang melakukan kegiatan jual beli, di mana di dalam pasar sendiri ada penjual yang menyediakan kebutuhan dan pembeli yang memerlukan kebutuhan. Jadi, penjual dan pembeli memiliki hubungan timbal balik yang didasari oleh kebutuhan dan saling menguntungkan, di mana penjual memerlukan untuk menjual dagangannya, sementara pembeli membutuhkan penjual untuk mendapatkan barang atau jasa yang mereka perlu. Nah, berdasarkan transaksinya, pasar dibedakan menjadi dua loh. Apa aja sih? Yang pertama yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Apa sih bedanya antara kedua pasar tersebut? Nah, pada pasar tradisional, pembeli dan penjual bisa melakukan kegiatan tawar-menawar harga dari suatu barang. Kebalikannya nih, kalau pasar modern, dan harga dari suatu barang sudah ditetapkan dan tidak bisa melakukan kegiatan tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Jadi kalian lebih suka yang mana nih? Pasar modern atau pasar tradisional? Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang suatu kegiatan bisa dikatakan merupakan kegiatan jual beli apabila sudah memenuhi ciri-cirinya nih. Apa aja sih ciri-cirinya? Nah, ciri-ciri jual beli yang pertama yaitu adanya penjual, yang kedua yaitu adanya pembeli, dan yang ketiga adanya barang yang dijual, yang diperjualbelikan. Nah, yang keempat yaitu adanya interaksi antara penjual dan pembeli. Dan yang terakhir adalah adanya transaksi
yaitu dengan uang sebagai alat tukar. Dalam kegiatan ekonomi terdapat beberapa tahapan untuk pembeli mendapatkan atau menerima barang dari penjual. Nah, apa aja sih tahapan tersebut? Nah, tahapan itu diantaranya yaitu yang pertama adalah membuat atau produksi lalu dikirimkan, atau distribusi dan digunakan, yaitu atau disebutnya adalah konsumsi. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak sih kegiatan ekonomi itu apa? Nah, jadi kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu kebutuhan seperti makanan, pakaian, ataupun alat-alat rumah tangga yang dibutuhkan. Nah, tujuan ekonomi sendiri itu memiliki tujuan loh. Apa aja sih tujuannya? Yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua adalah mendapatkan keuntungan untuk pembeli. Penjual juga mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga yaitu memanfaatkan sumber daya alam. Yang keempat yaitu untuk meningkatkan nilai guna sumber daya alam. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang kegiatan ekonomi. Nah, di sini ada 3 jenis kegiatan ekonomi. Apa aja sih kegiatan ekonomi yang akan kita bahas lebih dalam? Nah, kegiatan ekonomi tersebut adalah yang pertama yaitu produksi, yang kedua adalah distribusi, dan yang ketiga yaitu konsumsi. Nah, yang pertama yaitu kegiatan produksi. Produksi merupakan kegiatan menghasilkan atau membuat barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, contoh dari produksi barang sendiri yaitu ada pabrik, petani yang menghasilkan padi ataupun sayur-sayuran, dan juga penjahit yang menghasilkan baju ataupun kain yang lainnya. Nah, sedangkan produksi jasa sendiri yaitu seperti jasa pendidikan atau guru, dan juga jasa kesehatan ataupun dokter. Nah, seseorang yang melakukan kegiatan produksi sendiri itu disebut sebagai produsen. Nah, selain berfungsi untuk memproduksi barang ataupun jasa, produsen juga menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat loh. Nah, apakah produsen dan penjual itu sama? Meskipun keduanya terlibat dalam kegiatan transaksi jual beli, produsen dan penjual tidak sama. Nah, produsen merupakan pihak yang menciptakan atau menghasilkan barang, sedangkan penjual merupakan pihak yang menjual barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen tersebut. Nah, contohnya itu seperti petani yang menanam padi dan menghasilkan beras. Nah, lalu pedagang beras di pasar adalah penjual. Nah, penjual beras menjual beras hasil produksi dari petani tersebut. Meskipun produsen dapat berperan sebagai penjual, namun tidak semua penjual itu adalah produsen. Lalu kemudian ada distribusi. Nah, distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang hasil produksi kepada konsumen. Nah, distribusi sendiri banyak macamnya tahu. Apa aja sih? Nah, di sini ada distribusi langsung. Contoh dari distribusi langsung yaitu seperti nelayan menjual hasil tangkapannya kepada konsumen langsung di pasar, dan juga ada petani yang menjual sayurannya secara langsung di pasar kepada konsumen. Juga ada distribusi tidak langsung yaitu seperti pabrik mie instan yang menyalurkan produknya kepada supermarket melalui
melalui mobil pengantar barang, dan juga ada pabrik minuman mengirimkan produknya ke minimarket, dan juga ada pedagang grosir menyalurkan barang-barangnya ke warung-warung kecil. Ada juga distribusi jasa seperti penjual tiket kereta api secara online mendistribusikan layanannya melalui sebuah aplikasi, dan juga ada penggunaan layanan ojek online seperti ojek Grab ataupun yang lainnya. Nah, seseorang yang melakukan kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Dan yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang atau jasa yang sudah diproduksi. Nah, contohnya yaitu kita makan sayur-sayuran yang sudah dimasak, ada minum juga, terus ada membeli pakaian atau alat-alat rumah tangga, dan juga menggunakan layanan kesehatan, menggunakan transportasi. Nah, seseorang yang melakukan kegiatan konsumsi itu disebut sebagai konsumen. Contoh dari ketiga kegiatan ekonomi itu seperti nelayan yang menangkap ikan, berperan sebagai produsen, lalu nelayan menjual ikan ke pelelangan. Nah, ikan tersebut disebarluaskan di pasar, berperan sebagai distribusi atau distributor, lalu ada seorang pembeli ikan di pasar untuk dikonsumsi sendiri. Nah, pembeli tersebut berperan sebagai konsumsi atau konsumen. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu kegiatan jual beli membantu kita untuk memenuhi kebutuhan. Penjual menyediakan barang dan pembeli membeli barang tersebut. Nah, dalam kegiatan jual beli kita harus jujur, sopan, dan saling menghargai. Oke, kegiatan pembelajaran hari ini Ibu cukupkan, dan baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.